Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk amfibi, mamalia, burung, reptilia, ikan, ataupun serangga. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa nama hewan tersebut? Ya, hewan tersebut namanya adalah katak. Katak merupakan jenis hewan yang termasuk hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Tidak semua hewan memiliki kemampuan hidup seperti katak. Ada beberapa jenis katak, salah satunya katak yang tergolong langka, yaitu katak merah. Katak merah merupakan jenis katak langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Habitat katak merah yaitu di daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki yang berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut ini bagian-bagian tubuh katak beserta fungsinya. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa hewan amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Berikut ini bagian-bagian tubuh katak beserta fungsinya. Yang pertama, kepala. Kedua, mulut. Mulut berfungsi untuk makan. Bagian yang ketiga adalah mata. Mata ini berfungsi untuk melihat. Bagian yang keempat yaitu kaki bagian depan. Selanjutnya yaitu perut. Bagian yang keenam adalah kaki bagian belakang. Kaki bagian belakang ini berguna untuk melompat. Selanjutnya yaitu selaput kaki. Selaput kaki ini berfungsi untuk membantu berenang di air. Lalu bagian yang terakhir yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk alat pernafasan katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh dari salah satu hewan mamalia, yaitu kucing. Apa saja bagian-bagian tubuh dan fungsinya? Yang pertama yaitu kepala. Bagian yang kedua adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk pendengaran. Bagian yang ketiga adalah mata. Mata berfungsi untuk melihat. Mata kucing dapat menyala dalam gelap. Bagian selanjutnya yaitu hidung. Hidung sebagai indera penciuman.
Bagian selanjutnya yaitu mulut. Mulut ini berfungsi untuk makan. Bagian selanjutnya yaitu kaki. Kaki ini merupakan anggota gerak. Lalu bagian selanjutnya yaitu perut. Bagian selanjutnya adalah ekor. Ekor ini berfungsi untuk keseimbangan saat bergerak. Dan bagian selanjutnya yaitu kumis. Kumis ini berfungsi untuk komunikasi sesama kucing. Kemarin kita sudah membahas tentang melestarikan hewan langka. Salah satu tempat pelestarian hewan langka yaitu di Taman Nasional. Berikut ini Bapak tampilkan beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Waikambas, dan Taman Nasional Komodo. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu hewan yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon yaitu hewan langka seperti badak Jawa. Yang kedua, Taman Nasional Waikambas. Taman nasional ini berada di Provinsi Lampung, Pulau Sumatera. Hewan yang berada di Taman Nasional ini seperti badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Selanjutnya, Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini berada di Nusa Tenggara Timur. Hewan yang berada di taman tersebut yaitu hewan komodo yang pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Keberadaan taman nasional di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Keberadaan pemburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem serta mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Berikut ini beberapa dampak dari perburuan hewan langka. Dampak yang pertama yaitu hewan akan punah. Kedua, terputusnya rantai makanan. 3. Ekosistem terganggu. 4. Sumber daya alam berkurang. Dan 5. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang satwa-satwa. Perburuan hewan langka sangat sering terjadi. Hal ini semakin membahayakan keberlangsungan hidup hewan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban terhadap hewan langka. Apa saja kewajiban terhadap hewan langka? Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. 2. Tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Menjaga habitat dan kelestariannya. Dan yang keempat, menjaga agar hewan tersebut tidak punah. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.